Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jal di malam 22 Ramadan 1442 Hijriah. InsyaAllah kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jal agar diberi taufiknya dalam meningkatkan amal ibadah di bulan Ramadan khususnya, dan kita memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Azza wa Jal. Kaum muslimin pecinta iman yang dimuliakan Allah, malam ini kita akan lanjutkan bahasan kitab Taqribul Fara'id Dr. Abdurrahman ibn Sulaiman Asy-Syamsan hafizahullah, yang mana bahasan kita insyaallah lanjutan bab selanjutnya, yaitu bab al-asabah atau at-ta'sib. Bab at-ta'sib yang sebelumnya telah dijelaskan tentang aul dan contoh-contohnya oleh al-muallif. Aul adalah bahasan yang sedikit beda penyelesaiannya. Aul adalah meningkatnya asal masalah. Telah kita jelaskan dengan contoh-contohnya. Dan kasus ini, kasus aul, membutuhkan penyelesaian tersendiri ataupun penghitungan tersendiri yang dijelaskan oleh al-Faradiyun, ulama faraid. Adapun malam ini insyaallah kita akan lanjutkan bahasan tentang at-ta'sib atau al-asabah. Sebelumnya telah dijelaskan hadis Nabi SAW, hadis Abdullah ibn Abbas, dan hadis ini seringkali kita sampaikan. Hadis ini adalah hadis yang pokok dan inti dalam faraid, yaitu hadis dan talib ilm, penuntut ilmu khususnya yang mempelajari al-faraid, pasti mengenal dan wajib memahami hadis ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, alhiqul faraidha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. An-Nabi SAW mengingatkan, memerintahkan alhiqul faraidha bi ahliha, tunaikanlah, berikanlah al-faraid, bagian yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal, kepada pemiliknya yang berhak dari ahli waris. Jadi di sini ada ketetapan yang Allah tetapkan, bagian yang Allah tetapkan buat ahli waris untuk diberikan kepadanya. Seperti 1/6, 1/3, 1/8, 2/3, 1/2, 1/4. Inilah ketetapan Allah kepada ahli waris. Kemudian bagian yang kedua dalam hadis itu, fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Adapun yang tersisa, maka berikanlah kepada laki-laki, kerabat laki-laki yang dekat dengan si mayit. Bagian yang kedua dari hadis ini mengisyaratkan akan ahli waris asabah. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan malam ini. Yaqul al-muallif hafizahullah ta'ala tentang at-ta'sib, yang akan dijelaskan di sini
yaitu pertama definisi asabah, kemudian macam-macam asabah, kemudian macam-macam ahli waris yang mendapatkan asabah dan yang mendapatkan bagian tetap. Yaqul al-muallif al-mabhas al-awwal fi ta'rif al-asabah atau at-ta'sib. Beliau menjelaskan tentang at-ta'sib baik secara lughah, secara bahasanya dan secara istilah. Yaqul hafizahullah at-ta'sibu lughatan yutlaqu 'ala asy-syaddi wal ikhatati wat taqwiyah wal 'asabatu humul qarabatu min jihatil ab. Secara bahasa at-ta'sib digunakan dimaknai asy-syadd. Asy-syadd itu menguatkan, al-ihatatu meliputi, melingkup, at-taqwiyah saling menguatkan. Ini al-asabah. Awit ta'sib. Awit ta'sib. At-ta'sib awal asabah adalah kerabat dari keluarga ayah. Al-asabah al-qarabatu min jihatil ab. Al-asabah adalah kerabat dari jalur atau sisi ayah. Adapun secara istilah ahli faraid, al-irsu bi ghairi takdirin. At-ta'sib adalah warisan atau hak waris yang tanpa ada ketentuan. Hak waris yang tanpa ada ketentuan. Al-asib al-waris bi ghairi takdir. Al-asib itu mufrad tunggal dari asabah, adalah ahli waris yang mendapatkan bagian tidak menentu. Ahli waris yang mendapat bagian tidak menentu. Artinya tidak ada ketetapan. Tidak ada ketetapan setengah atau seperdelapan atau seperempat, tidak ada ketetapannya. Al-asib jamaknya asabah nantinya. Yaqul al-muallif setelah menjelaskan al-asib, faqad ya'khudhu jami'al mal wa qad ya'khudhu aqallu min dhalik wa qad yasqutu ala tafsilin sayati fima ba'd. Jadi al-asib tunggal dari asabah, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian tidak menentu. Ini tidak ada ketetapannya. Kadang banyak, kadang sedikit, bahkan dalam sebagian keadaan tidak mendapatkan. Tidak mendapatkan. Karena telah diambil oleh ahli waris yang lain yang mendapatkan bagian tetap. Jadi al-asib qad ya'khudhu jami'al mal, bisa jadi mengambil semua harta. Sebagai contoh, seorang meninggalkan satu anak laki-laki. Si mayyit meninggalkan satu anak laki-laki. Tidak ada yang lainnya. Maka apa yang menjadi peninggalan si mayyit jatuh keseluruhnya kepada anak laki-laki. Kepada anak laki-laki kandung. Contoh yang lain. Seorang meninggalkan keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung.
Anggaplah ada dua keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Jadi si mayit tidak punya anak. Si mayit sudah tidak ada ayah, kakek ke atas sudah tidak ada cucu juga. Si mayit memiliki saudara yang sudah meninggal laki-laki. Namun saudara laki-laki yang meninggal ini memiliki anak laki-laki. Jadi keponakan laki-laki dari saudara laki-laki ada dua. Apa yang menjadi peninggalan si mayit akan jatuh keseluruhannya kepada dua keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Dengan pembagian yang sama, dibagi sama. Yaqul waqad ya'khudhu aqallu min dzalik. Bisa jadi asib ini mengambil sedikit. Artinya mengambil sisa. Bila mana ada ahli waris yang mendapatkan bagian tetap. Kalau tadi seorang meninggalkan anak laki-laki, maka apa yang menjadi peninggalan jatuh kepada si mayit menjadi haknya anak laki-laki. Baik, si mayit laki-laki meninggalkan istri dan satu anak laki-laki. Istri dan satu anak laki-laki. Istri mendapatkan 1/8. Anak laki-laki, satu anak laki-laki, sisanya 7/8. Jadi di sini dia lebih kecil. Artinya ketika ada ahli waris yang lain yang mendapatkan bagian tetap, maka asabah itu akan mengambil sisa. Baik. Yaqul waqad yasqutu. Di sebagian contoh, di sebagian keadaan, asabah tidak mendapatkan hak waris. Mengapa? Karena sudah terpenuhi atau sudah diambil ahli waris yang lain. Seorang meninggalkan suami, satu saudara perempuan kandung, dan paman. Seorang meninggalkan suami, wanita meninggalkan suami. Meninggalkan ahli warisnya suami, satu saudara perempuan kandung. Si mayit tidak punya anak. Ada saudara perempuan kandung satu. Si mayit masih memiliki paman. Suami mendapat bagian setengah. Karena si mayit tidak memiliki anak. Satu saudara perempuan kandung mendapat bagian setengah. Dalilnya An-Nisa ayat yang ke-176. Paman asabah. Paman asabah atau asib pada kasus ini. Artinya dia termasuk ahli waris asabah yang mendapat bagian tidak menentu. Dalam contoh kasus ini, paman tidak mendapatkan hak. Memang dia asabah. Namun karena tidak ada sisa. Suami setengah. Saudara perempuan kandung satu, saudara perempuan kandung setengah. Maka tidak ada sisa bagi asabah. Sehingga dia yasqut, tidak mendapatkan hak. Nah ini yang dijelaskan oleh muallif. Kemudian al-muallif menjelaskan dasar asabah. Dalil-dalil tentang asabah. Wat-ta'sibu thabitun bil kitabi was sunnati wal ijma'i. At-ta'sib, asabah, ahli waris asabah ini ditetapkan dalam Al-Quran
dasarnya ada dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ijma' al-ulama. Thumma qal ammal kitabu faqad dalla ala ta'sibi fi ayatin iddah minha qawluhu ta'ala yusikumullahu fi awladikum lidzakari mislu hadzal unthayain. Adapun Al-Quran, dasar Al-Quran, Alkitab yang menunjukkan atas asabah ini banyak ayat. Antara lain surat An-Nisa ayat yang ke-11 ketika Allah Azza wa Jal menetapkan, mewasiatkan, mensyariatkan yusikumullahu fi auladikum. Allah mensyariatkan, mewasiatkan kepada kalian untuk anak-anak kalian lidzakari mislu hadzal unthayain. Anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Di sini Allah tidak menyebutkan berapa bagian-bagiannya, namun hanya menyampaikan 2:1. Contoh, ketika seorang meninggalkan anak laki, anak perempuan. Seorang meninggalkan anak laki, anak perempuan. Apakah langsung kita kasih anak perempuan setengah, sisanya setengah anak laki-laki? Tidak. Bukan anak perempuan 1. Allah mengatakan wa in kanat wahidatan falahan nisf. Anak perempuan 1 setengah bagiannya, sisanya anak laki-laki. Ini pemahaman yang salah. Karena Allah menetapkan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzal unthayain. Ketika ada anak laki, ada anak perempuan, maka kita bagi 2:1. Anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Di sini pendalilan asabahnya dari mana? Allah tidak menetapkan falam yuqaddir lahum fardhan muhaddada fadalla ala annahum yarisuna bit ta'sib. Jadi di sini Allah tidak menetapkan bagian tetap tertentu. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya bagian mereka ini asabah, dibagi 2:1. 2 bagian anak laki-laki, 1 bagian anak perempuan. Bagaimana konkretnya? Ya, kalau harta 300 juta, 200 juta untuk laki-laki, 100 juta untuk perempuan. Baik. Dalil yang lain yang dijelaskan oleh ahlul ilmi dalam ayat An-Nisa ayat yang ke-11 ada ketika Allah Azza wa Jal menyebutkan wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warisahu abawahu fali ummihi thuluth. Kelanjutan ayat itu dijelaskan fa in lam yakun lahu walad, jika si mayit tidak memiliki anak dan ahli warisnya kedua orang tuanya. Jika si mayit tidak memiliki anak, ahli warisnya kedua orang tuanya, seorang meninggal, anak meninggal, anak tunggal, semata wayang meninggal, memiliki perusahaan, memiliki peninggalan. Si mayit masih memiliki ayah dan ibu. Si mayit, anak tunggal ini memiliki ayah dan ibu. Yaqulullahu azza wa jal, fa illam yakun lahu waladun wa warisahu abawahu fali ummihi thuluth. Allah menetapkan bagian ibu pada kasus ini jika si mayit tidak memiliki anak dan memiliki ahli warisnya ayah dan ibu kandung, maka bagian ibu adalah 1/3. Allah tidak menetapkan bagian ayah. Ahlul ilmi istambat tentang ayat ini bahwasanya bagian ayah adalah sisanya 2/3. Atau dengan kata lain, ayah asabah. Ayah asabah. Baik.
Qal wa ammas sunnatu, dan masih banyak dalil yang lain sebetulnya. Pada ayat 176 juga ada disebutkan, An-Nisa ayat 176 itu disebutkan tentang bagian saudara laki dengan perempuan. Saudara laki 2 bagian, saudara perempuan 1 bagian. Itu ayat 176. Intinya ayat yang mengisyaratkan akan ahli waris ashabah bisa dilihat pada ayat 11 dan ayat 176 nantinya. Qal wa amma sunnatu faqauluhu sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis yang telah kita sampaikan di awal. Adapun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam antara lain hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini hadis yang inti dalam pembahasan faraid. Hadis Abdullah ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Qal alhiqul faraidha bi ahliha. Tunaikanlah, berikanlah faraid, bagian yang ditetapkan itu kepada pemiliknya yang berhak mendapatkan, kepada ahli waris yang berhak mendapatkan. Fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Adapun yang tersisa berikan kepada laki-laki yang dekat kerabat, yang dekat nasabnya kepada si mayit. Berikan laki-laki yang dekat nasab kerabatnya kepada si mayit. Qal muallif hafizahullah wasyahid qauluh fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Nah, ini syahid pada hadis ini tentang asabah. Lam yuhaddid lahu fardhan muayyanan. Lam yuhaddad lahu fardhan muayyanan fadalla ala anna aula rajulin dzakar yarisu bit ta'sib. Jadi di sini Allah tidak An-Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membatasi berapa bagiannya laki-laki itu. Sehingga laki-laki di sini bagiannya asabah. Nanti akan dijelaskan ahli waris asabah itu pada asalnya itu laki-laki semua. Dia akan dijelaskan macam-macam asabah, dan nanti semua ahli waris laki-laki, kecuali 2, yaitu kecuali suami. Ahli waris laki-laki itu seringkali kita sampaikan ada 15. Ada 15. Kecuali 2, suami dan saudara laki-laki seibu. Suami dan saudara laki-laki seibu bukan asabah. Bukan asabah. Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah, ayah, kakek dari sisi ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki saudara laki-laki kandung, anak laki-laki saudara laki-laki sebapak, paman kandung, paman yang sebapak, anak laki-laki paman kandung, anak laki-laki paman yang sebapak, dan al-mu'tiq, laki-laki yang membebaskan budak. Laki-laki yang membebaskan budak ini semua adalah ahli waris asabah. Ahli waris asabah. Jadi dari 15 itu ahli waris laki-laki, 13 ahli waris asabah. Yang 2 bukan asabah. Siapa yang kedua ini? Suami dan saudara laki-laki seibu. Suami dan saudara laki-laki seibu adalah ahli waris yang mendapatkan bagian tetap, bukan asabah. Nah, selanjutnya yaqul muallif waqad ajma'a ahlul ilmi minas sahabati wat tabi'ina faman ba'dahum min ahlil ilmi ala tawrisi bit ta'sib. Jadi sungguh telah
ada konsensus, ijma' ulama, ijma' dari kalangan sahabat tabi'in dan sesudahnya dari para ulama ahli ilmu akan kewarisan dengan asabah. Kewarisan dengan asabah. Taib. Kemudian al-muallif menjelaskan tentang aqsam al-asabah. Aqsam al-asabah. Macam al-asabah. يقول المؤلف أقسام العصبة. العصبة تنقسم العصبة إلى قسمين رئيسيين هما عصبة بنسب والثاني عصبة بسبب. Jadi asabah itu ada dua macam. Secara pokoknya, intinya. Dan asabah dengan nasab nanti akan dibagi lagi. Baik, kita jelaskan macam-macam asabah. Jadi macam-macam asabah. Asabah secara garis besarnya ada dua. Asabah karena nasab disebabkan nasab atau karena nasab ya. Dan yang kedua asabah karena sebab. Jadi asabah itu ada dua macam yang inti. Kemudian nantinya asabah karena nasab ini ada tiga macam. Nanti ada asabah bin nafsi au binafsihi. Ada asabah bi ghairihi. Ada asabah ma'al ghair. Jadi macam-macam asabah ada dua yang utama. Yang pertama karena nasab. Dan yang kedua karena sebab. Maksudnya sebab ini apa? Sebab membebaskan budak. Jadi laki-laki atau perempuan yang membebaskan budak. Laki-laki atau perempuan yang membebaskan budak itu nanti akan menjadi asabah bi sababin. Adapun asabah karena nasab, maksudnya nasab itu bagaimana? Artinya masih ada hubungan nasab dengan si mayyit. Ada kekerabatan, ada hubungan nasab dengan si mayyit. Itu ada tiga macam.
Ada asabah bi nafsihi, asabah bi ghairihi, asabah ma'al ghairi. Saya kasih penjelasan sekilas. Ini ada semua ahli waris laki-laki. Jadi nanti ini asabah bi nafsihi ini semua ahli waris laki-laki. Selain suami dan saudara laki-laki seibu. Jadi kalau kita jumlah asabah binafsihi ini sebetulnya ada yang dari nasab ya, yang dari nasab ada 12 nantinya. Totalnya ada 12 saja. Loh, tadi kok disampaikan ada 13, Ustaz? Nah, itu 13 yang satunya di sini. Baik. Asabah ma'al ghairi itu nanti ada 4 saja nantinya. Maksudnya ada 4 pasangan. Ada 4 pasangan nantinya ini. Ada 4 pasangan. Yaitu anak laki-laki dengan anak perempuan. Jadi asabah bi ghairihi itu ada laki ada perempuan, mesti pasangan. Jadi anak perempuan dan anak laki-laki. Cucu perempuan dan laki-laki dari keturunan laki-laki. Artinya dari jalur laki-laki. Saudara perempuan dan laki-laki kandung, saudara perempuan dan laki-laki sebapak. Jadi asabah bi ghairi nanti ada 4. Asabah ma'al ghairi itu ada 2 saja nantinya. Jadi asabah bi ghairihi kita jelaskan. Kenapa dikatakan asabah bi nafsihi? Asabah bi nafsihi artinya asabah dengan sendirinya. Tidak ada orang lain. Artinya bukan disebabkan dengan yang lain. Dengan sendirinya. Contohnya apa Ustaz? Ya tadi itu misalkan kita contoh seorang meninggalkan istri dan anak laki-laki. Maka di sini istri bagiannya 1/8 ini asabah. Anak laki-laki ini adalah asabah bi nafsihi. Asabah bi nafsihi. Asabah bi nafsihi. Asabah dengan sendirinya. Tidak ada sebab yang lain. Seorang meninggalkan ayah dan ibu. Ayah dan ibu. Atau ibu dan ayah boleh. Maaf, saya pindahkan di sini. Seorang meninggalkan ibu sama ayah. Ibu 1/3, ayah asabah. Ini asabah bi nafsihi. Ayah adalah asabah bi nafsihi. Asabah dengan sendirinya, tidak karena orang lain, bukan disebabkan oleh yang lain. Adapun asabah bi ghairihi itu asabah dengan adanya yang lain, karena adanya yang lain. Ya, kalau kita contohkan anak laki dengan anak perempuan tadi. Seorang meninggalkan anak laki, anak perempuan dan anak laki-laki. Berapa bagiannya? Ya kita katakan asabah, gitu saja langsung. 2/1.
Jadi anak perempuan pada kasus ini asobah bi ghairihi dengan adanya anak laki-laki. Jadi bukan kita katakan, loh Ustaz ini kan satu anak perempuan bagiannya setengah, anak laki-laki kan asobah, jadi ini setengah, ini asobah. Ini salah. Ini batil. Salah menempatkan ayat, salah memahami ayat. Intinya, asobah bi ghairihi itu asobah dengan adanya orang lain, pasangan. Laki dengan perempuan, anak laki dengan anak perempuan. Anak perempuan dengan anak laki-laki, cucu perempuan dan cucu laki-laki dari keturunan laki-laki. Saudara perempuan kandung dan saudara laki-laki kandung, saudara perempuan sebapak dengan saudara laki-laki yang sebapak. Nah ini selevel, setingkat, dan pasangan laki perempuan. Itu asobah bi ghairihi, asobah dengan sebab yang lain. Adapun yang ketiga, asobah ma'al ghairi, itu ada dua, yaitu saudara perempuan, nantinya di sini saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapak. Ketika, kapan ketentuannya? Ketika dengan anak atau cucu perempuan. Ketika dengan ahli waris anak perempuan atau cucu perempuan dari keturunan laki-laki. Intinya gini, intinya punya gambaran dulu, nanti insya Allah kita akan contohkan pada poin yang ketiga dan juga poin yang kedua tadi. Intinya punya gambaran bahwasanya asobah binafsihi itu ada 12 laki-laki selain suami dan saudara laki-laki seibu. Asobah bi ghairihi itu ada 4. Pasangan laki dengan perempuan, anak laki, anak perempuan, cucu laki, cucu perempuan, saudara laki, saudara perempuan kandung, saudara laki sebapak dan saudara perempuan sebapak. Asobah ma'al ghairi itu saudara perempuan kandung dengan saudara perempuan sebapak ketika bersama ahli waris anak perempuan atau cucu perempuan yang dari keturunan laki-laki. Adapun asobah karena sebab ini utama, intinya ada 2 sebetulnya. Intinya ada 2 laki perempuan yang membebaskan budak. Pada hakikatnya ada laki, ada perempuan yang membebaskan budak. Itu nanti ada penjelasannya juga dan beberapa keturunan yang disebabkan karena membebaskan budak. Jadi ini gambarannya sekilas tentang macam-macam asobah dan nanti insya Allah kita akan contohkan dengan contoh-contohnya. Baik. Sedikit saya tambahkan di sini. Yaqul muallif ya. Jadi al-muallif tadi mengatakan aqsamul asaba tanqasimul asabatu ila qismaini ra'isiyaini. Huma asabatun binasabin ay al-asaba allati tathbutu bin nasabi wal qarabah, yaitu asabah yang disebabkan karena nasab atau kekerabatan. Qal wa tanqasimul asabatu bin nasabi ila salasati aqsamin. Hiya asabatun bin nafsi. Dan mu'alif menjelaskan asabah bin nasab ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah asabah bin nafsi wa humul ladina yu'assibuna bi anfusihim au ya'sibuna bi anfusihim wala yahtajuna ila ghairihim liyakunu asabatan. Jadi mereka ini adalah yang asabah dengan sendirinya, tidak membutuhkan bantuan orang lain untuk menjadi asabah. Kemudian dikatakan dhabitul asabati bin nafsi,
al-warithuna minadz-dzukuril mujma' ala irsihim ghaira zauji wal akhli Jadi dhabit asabah bin nafs ini adalah semua ahli waris laki-laki yang telah disepakati kewarisannya selain suami dan saudara laki-laki yang seibu. Wa yalhaqu bihim al-mu'tiq wal mu'tiqah. Dan disusulkan menjadi asabah bi an-nafs, ya, digolongkan pula menjadi asabah bin nafsi, yaitu laki-laki dan perempuan yang membebaskan budak. Kemudian dikatakan di sini adaduhum arba'ata asyar. Jumlah mereka ada 14. Loh, kok bisa 14? Tadi dikatakan 12. Betul, 12. Ditambahkan dengan asabah dengan sebab. Jadi tadi kita katakan asabah bin nafsihi itu ada 12. Tapi mu'allif menambahkan di sini kok ada 14, ditambahkan dengan asabah karena sebab. Asabah karena membebaskan budak ini termasuk asabah binafsihi. Jadi asabah karena membebaskan budak ini tergolong asabah mana? Tergolong asabah binafsihi. Sekali lagi, asabah karena membebaskan budak tergolong jenis asabah binafsihi. Sehingga kalau kita tambahkan 12 ditambah 2 ya otomatis 14 nantinya. 12 ini kalau ditambahkan 2 menjadi 14 sebagaimana yang dikatakan oleh al-muallif. Taib. Kemudian dia jelaskan di sini siapa saja tadi sudah kita sebutkan. Anak laki-laki, cucu laki-laki dari keturunan laki-laki, ayah, kakek dari keturunan ayah, maksudnya kakek dari jalur ayah. Kemudian saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki yang sebapak, ponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung, ponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, paman kandung, paman yang sebapak, paman anak laki-laki paman kandung, yakni sepupu. Kemudian anak laki-laki paman yang sebapak. Kemudian selanjutnya mu'tik dan mu'tiqah. Taib. Kemudian yang kedua yaitu tentang asabah bi ghairihi, dan insyaallah akan kita contohkan di pertemuan yang lain insyaallah taala. Di sini al-muallif akan menjelaskan selanjutnya tentang hukum asabah bin nafsi. Jadi hukum asabah bin nafsi itu apa? Yang kalau kita mendapati asabah bin nafs, apa saja yang mesti dilakukan? Nah, ini akan dijelaskan insyaallah, dan insyaallah kita lanjutkan bahasannya di pertemuan yang lain insyaallah taala. Jadi kesimpulannya tentang asabah ini, asabah ada dua macam. Yang pertama definisi, ya. Jadi bahasan kita malam ini definisi asabah. Asabah itu adalah awit taksib, ya, at-taksib al-irsu bila takdir. Kewarisan yang tanpa ada ketentuan, tidak ada ketetapan, tidak menentu bagiannya. Ahli waris yang mendapatkan bagian tidak menentu ini dikatakan asib. Dinamakan dalam bahasa faraidnya asib. Jamaknya asabah. Kadang mendapatkan semua harta kalau tidak ada ahli waris yang lain. Kadang mendapatkan sisa jika ada ahli waris yang mendapatkan bagian tetap. Dan kadang tidak mendapatkan apa-apa jika ahli waris yang lain telah menghabiskan jatah. Dalil-dalilnya tentang asabah ini bisa diambilkan atau disimpulkan dari An-Nisa ayat yang ke-11. Baik itu tentang bagian anak laki, anak perempuan, ya.
atau bagian ayah ketika tidak ada anak, si mayit tidak memiliki anak, ayah dan ibu mendapatkan sepertiga, ayah mendapatkan sisanya. Bisa diambil dalilnya dari An-Nisa ayat 176 dan juga tadi hadis Abdullah ibn Abbas yang telah tegas dan jelas menjelaskan tentang dalil asabah. Macam-macam asabah, ada dua yang utama. Asabah karena nasab, kekerabatan, dan asabah karena sebab membebaskan budak. Asabah karena nasab ada 3 macam. Asabah binafsihi, asabah dengan sendirinya. Jumlahnya ada 12 laki-laki selain suami dan saudara laki-laki seibu. Dan mu'allif menyebutkan ada 14 ditambahkan yang membebaskan budak, laki-laki dan perempuan yang membebaskan budak. Asabah bi ghairihi ada 4 nantinya, pasangan, yaitu laki dengan perempuan, anak laki, anak perempuan, cucu laki, cucu perempuan dari keturunan laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki yang saudara perempuan kandung, saudara laki-laki sebapak dengan saudara perempuan yang sebapak. Adapun asabah bi ghairi ma'al ghair, asabah ma'al ghair ada 2 nantinya, dan insyaallah akan kita jelaskan dengan contoh-contohnya di waktu yang lain. Adapun asabah karena sebab itu masuk kategori asabah binafsihi. Asabah karena sebab membebaskan budak digolongkan asabah binafsihi. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di waktu yang lain. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'la wa alam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.